Hai semua. Halo Agil. Halo, Halo, apa kedengar nggak kabar? suaranya? Baik-baik. Kedengar, cuman kayaknya suara gua nge apa? Nge ini di sana deh. Gua bisa Ah, ngedengar suara gua di sana. Gua nggak tahu kenapa. oh iya, Ayo. padahal pakai headset loh. Tapi nggak apa-apa sih. Kedengeran sih suaranya juga. Oke. Oke. Nah, ini nggak apa-apa sih. Dah. Gini mana nih Gil? Di rumah. Oh di rumah ya. Oke deh. Kita mulai aja kali ya. Halo, halo. Selamat datang di Lola and Friend episode Terusan tiga ya, tiga. Kita ngomongin tentang beasiswa LPDP dengan Agil. Sebentar, Waduh, sebentar. Gue harus pakai timer soalnya kemarin tuh kebablasan waktu yang I see. biasa kalau beasiswa ini kan panjang ya ceritanya ya. Jadi Iya, kayak iya. aduh kebablasan banget itu yang kemarin jadi harus pakai timer. Oke. Ini udah pakai timer nih. Oke. Mungkin untuk memaksimalkan waktu lah ya. Kita mulai aja kali ya, kali ya Gil ya. Jadi Boleh. kita perkenalan dulu kali. Mungkin viewers dia nggak tahu nih Agil siapa. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu sedikit Agil. Silahkan. Iya, nama saya Muhammad Gila Ramadan. Uh, Sekarang kerja di Unpad sebagai apa ya namanya, dosen luar biasa atau dosen tidak tetap di Teknik Pertanian Unpad. Uh, Kemudian S2, S1-nya di Unpad, ambil Teknik Pertanian, S2-nya di Jepang, ngambil Life Science Innovation, spesialisasinya di Food Innovation. Itu sih Di mana perkenalan. di mana Apanya? spesialisasinya Gil? Food Innovation. Food innovation ya, pertanian ya. Oke 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 Oh, oke. lebih, enggak sih, ntar lah dijelasin. Enggak. Oh ya, oke 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 siap. Oke, jadi kita waktu itu ketemu tahun berapa, Gil? Gil? 2000 2012 kayaknya. 2012 ya, ya. Iya, iya, 2012 ketemunya sebelum di Thailand ya. Ya, Sebelum dari ketemunya Thailand di kita udah Indonesia. ketemu duluan ya. Jadi ketemunya karena acara kita sama-sama ikut namanya apa? APMUN ya, Asia Pacific Model United Nation ya. Oke, mungkin tanpa basa-basi kita bisa mulai aja kali ya. Jadi ini kan yang didapat ini beasiswa paling populer nih sebenarnya karena di Indonesia tuh banyak banget kan teman-teman gue Ya, aja tuh banyak banget yang dapat LPDP. Jadi otomatis orang yang apa namanya yang ikutannya juga banyak banget tuh persaingannya juga banyak banget. Jadi mungkin bisa dijelasin sebelum kita masuk ke tahap-tahap atau segala macam bisa dijelasin dulu nih sebenarnya karena mungkin mungkin nih banyak yang nggak tahu ini beasiswa LPDP ini apa sih gitu. Mungkin bisa dikasih tahu dulu Agil. Silahkan. jadi beasiswa LPD, jadi LPDP sendiri itu kan apa lembaga pengelolaan dana pendidikan gitu. Jadi sebenarnya beasiswanya itu adalah bagian dari LPDP. Gitu. Nah, beasiswa ini apa ya dinaungi oleh beberapa kementerian di Indonesia, salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Dan tujuan dari beasiswa APDP ini adalah untuk mencetak pemimpin-pemimpin bangsa dan juga profesional-profesional di bidangnya masing-masing gitu, sehingga nanti bisa ikut berkontribusi untuk memajukan Indonesia. Dan ini karena namanya juga beasiswa dari pemerintah kita, maka beasiswa ini juga terbuka untuk kalangan manapun, baik itu yang dari kalangan yang swasta ataupun yang baru aja lulus, atau bahkan untuk teman-teman yang memang udah jadi PNS atau misalkan udah jadi dokter seperti itu. Gitu. Jadi ada berbagai macam sebenarnya beasiswanya. Jadi ketika kita daftar LPDP tuh banyak banget pilihannya, kita bisa pilih mau daftar beasiswa mana gitu. Kalau misalkan kita fresh grad, terus kita dulu kuliah nggak dapat apa sih namanya, ada beasiswa apa sih, bidik Bidik misi. misi. Jadi ada juga khusus yang untuk bidik misi gitu. Jadi kalau teman-teman yang dulu pernah dapat bidik misi bisa nyobain yang beasiswa LPDP untuk anak-anak bidik misi. Tapi kalau misalkan kita kuliahnya ya kuliah, maksudnya kita kuliah doang, terus juga kita tinggalnya di daerah
yang tidak masuk kategori 3T itu biasanya masuknya beasiswa reguler. Ya, reguler tuh Hmm. kayak buat umum gitu, buat secara umum. Jadi yang lain itu khusus. Jadi ada yang buat daerah 3T, ada yang buat yang tadi buat bidik misi, kemudian ada yang untuk yang meraih olimpiade, baik itu olimpiade di bidang sains ataupun di Hmm. bidang ekonomi, bahkan ada juga yang jalur prestasi seni. Jadi kalau misalkan emang mau daftar bisa langsung dicek di websitenya. Itu macam-macam karena requirement-nya juga akan sangat berbeda gitu. Jadi contohnya misalkan kalau di beasiswa reguler itu IELTS-nya itu kalau nggak salah 6,5. Nah biasanya kalau afirmasi itu biasanya lebih rendah dari 6,5 biasanya. Jadi bisa Hmm. dicari dari situ. Gitu sih. Dan Kalau to yang be agil honest ya, itu, hmm, hmm, ya kalau yang gimana? agil itu LPDP yang reguler ya. Yang reguler, dulu ikutnya yang reguler. Hmm. Nah, to be honest sebenarnya LPDP ini, karena banyak juga teman-teman yang kayak nanya, gimana sih pembayarannya LPDP gitu? Apakah suka lama gitu? Atau misalkan cukup nggak sih duit yang dikasih LPDP? Jadi sebenarnya kalau kita compare sama beasiswa dari negara tujuan kita, jadi kalau misalkan ada beasiswa yang dikasih oleh pemerintah negara mereka, itu biasanya LPDP lebih gede secara in total ya. Hmm. Jadi LPDP itu banyak sekali plus-plusnya, ada dana buku, ada dana penelitian, ada dana publikasi segala macam. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mau dapat all in gitu semuanya sudah tersedia ya LPDP sih pilihan. Hmm. Oke, oke. Berarti karena dia banyak pilihannya, makanya dia sangat terkenal gitu ya. Maksudnya banyak juga orang Indonesia yang Ya, dapat. Kalau dengar-dengar ini, maksudnya dengar-dengar info untuk tahun ini gimana tuh, Gil? kalau untuk tahun ini kalau nggak salah itu di pending dulu, jadi baru nanti Dipending dulu dilaunching. ya. Oh, oke, 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 oke. Terus kalau untuk persyaratan kan kalau Agil LPDP reguler tuh, itu persyaratannya apa aja tuh, Gil? Jadi sebenarnya persyaratannya apa ya namanya? Secara umum sih sama beasiswa-beasiswa lainnya kayak sertifikat bahasa, kemudian juga ada surat rekomendasi gitu. Cuman yang berbeda di sini LPDP itu biasanya minta ada bikin esai. Esainya itu biasanya tentang apa rencana studi kita, kemudian juga kalau yang tahun ini ya, karena kalau compare sama aku dulu itu beda banget gitu. Kalau yang tahun ini tuh Hmm. esainya tuh cuman proposal studi sama rencana studi doang. Gitu. Terus sisanya Oh, terus sisanya itu yaitu sertifikat bahasanya kembali lagi ini tergantung dari beasiswa yang kita apply. Mau afirmasi, mau prestasi itu bakal beda-beda segala macam. Itu bisa langsung dicek di websitenya. Kemudian untuk sekarang, jadi mulai tahun 2000 berapa ya, 2018 mungkin ya, LPDP itu kalau mau ke luar negeri udah tidak menerima lagi TOEFL ITP. Jadi harus minimal TOEFL ITP atau IELTS. Jadi udah nggak bisa pakai oh, ITP. Kalau oke. dulu zaman aku tuh masih bisa pakai ITP. Tapi kalau misalkan Hmm. daftarnya mau di dalam negeri, boleh pakai ITP. Oh, oke, oke. Berarti kalau untuk persyaratannya sendiri, kalau misalnya gini, kalau misalnya yang saya udah lulus nih, tapi belum ada ijazah, itu bisa nggak sih? Nggak ya? Nah, Harus ada ijazah ya? harus ada ijazah karena memang salah satu dokumen Oke. yang diwajibkan. Oh, oke, oke. Itu kalau di LPDP reguler ini kan kamu tuh ke Jepang gitu. Nah, itu tuh pilih universitasnya dulu kah atau ngambil LPDP dulu kah atau gimana tuh, Gil? Oh iya, jadi LPDP itu sebenarnya kasarnya tuh hanya memberikan dana pendidikan untuk kita gitu. Untuk univnya itu dikembalikan lagi ke kita gitu. Jadi kita yang mencari univnya, Hmm. bukan dicariin sama LPDP, tapi LPDP sudah mempunyai list universitas yang mereka akan biayai gitu. Nah, Hmm. kalau dulu pas aku daftar, kebetulan aku diterima dulu di univnya. Jadi diterima di univnya, dapat Oh. letter of acceptance, baru daftar LPDP pakai letter of acceptance. Tapi sebenarnya letter of acceptance ini tidak serta-merta jadi jadi tiket mulus untuk lolos LPDP. Karena banyak juga yang udah dapat LOA, tapi akhirnya pas LPDP nggak dapat. Jadi Hmm. intinya bisa Oke. bisa dapat Oke. dulu, bisa daftar dulu univnya atau bisa daftar dulu LPDP-nya. It, Tapi nanti tetap kan pas daftar LPDP itu harus milih univnya. Nah, univnya harus ada di list LPDP itu.
Nah, berarti kalau misalnya kita udah dapat kita udah dapat LPDP-nya nih, tapi kita belum ada univnya. Nah, kita dikasih tenggang waktu nggak atau terserah gitu? Kalau dulu itu dikasih setahun, setahun Hmm, kita untuk nyari univnya. Gitu. gitu. In case Biasanya, nih, kalau nggak dapat dalam setahun itu gimana gitu? Angus. mungkin ya, aku juga nggak tahu kalau itu mungkin. Tapi biasanya Oke. itu, jadi kita kan bisa milih univnya ya. Nah, kita juga bisa ganti univnya, tapi biasanya rankingnya harus lebih tinggi dari yang kita pilih. Jadi Oh, misalkan nih kayak aku kan di Scuba ya. Scuba itu kan rankingnya di bawah University of Tokyo. Jadi kalau misalkan in case aku misalkan daftar ke Scuba nggak diterima-terima, terus aku mau daftar lagi, aku harus ke yang lebih tingginya. Jadi aku bisa daftar ke University of Tokyo. oh gitu. Oke, oke, oke. Berarti sebenarnya banyak ya pilihannya. Either kita udah punya LOE dulu atau Mhm. kita nggak apa-apa nggak punya LOE dulu, Ya. LPDP dulu juga nggak juga bisa gitu ya. Terus kalau masalah tahapannya nih itu kayaknya ini paling penting deh. Gimana tuh kalau tahapannya kan Kalau yang tahap denger itu kayak agak ribet gitu tahapannya. Kalau tahap, to be honest ya, awalnya sebelum daftar LPDP emang mikirnya juga gitu, kayak ini kayaknya LPDP gampang banget, deh, banyak banget tahapannya gitu. Tapi ternyata setelah jalanin tidak seribet yang dipikirkan. Gitu. Kalau dulu Ah. pas zaman aku itu tahapannya pertama ada seleksi administratif. Seleksi administratif ini selama dokumen yang kita lampirkan itu uh, benar, nggak salah upload, kemudian juga sesuai dengan yang diminta, itu insya Allah bakal lolos seleksi administratif. Setelah seleksi administratif itu masuk ke seleksi, kalau dulu itu ada namanya LGD, Leaderless Group Discussion. Jadi kayak dikasih case, kita diskusi bareng-bareng, nanti ada psikolog yang ngeliatin kita, seperti itu. Kemudian barengan juga sama on the spot writing. Kalau dulu, kalau misalkan kita mau daftar ke luar negeri, on the spot writingnya pakai bahasa Inggris. Kalau daftar ke Indonesia, on the spot writingnya pakai bahasa Indonesia. Jadi uh, kita dikasih waktu sekitar 30 menit, dikasih tema, jadi setiap meja tuh ada temanya masing-masing, kita harus bikin esai di situ. Nah setelah itu baru interview, wawancara. Setelah itu kalau udah lolos wawancara, baru dinyatakan sebagai masih calon ya, karena setelah itu tuh ada persiapan keberangkatan. Nah, setelah kita ngambil Hmm. persiapan keberangkatan, itu kayak karantina lah gitu, selama seminggu. Nah, ketika kita udah lolos dari persiapan keberangkatan, baru kita bisa untuk mengajukan keberangkatan kita. Gitu. Itu Tapi di kalau untuk apa di bagian yang interviewnya itu interview tentang apa itu yang biasanya Oke. Nah, diinterviewkan? jadi itu kan dulu ya, itu kan pas aku dulu tuh kayak gitu. Mhm, Nah, tapi mhm. ternyata yang tahun ini itu udah dari mulai, jadi LPDP itu memang ini ya dinamis sekali. Jadi kayak hampir bisa tiap tahun tuh bisa berubah-berubah apa prosesnya atau misalkan requirement-nya. Nah, untuk yang per tahun 2000 kayaknya 2018 kayaknya itu sekarang seleksinya jadi berubah. Jadi yang pertama itu seleksi administratif, setelah lolos administratif itu baru masuk ke SKB, seleksi komputer, eh, apa sih? SBK, seleksi SBK, berbasis komputer, komputer. ya itulah berbasis komputer. Nah di situ tuh Oke, oke. soalnya ada TPA, ada tes psikologi, sama ada satu lagi tes apa ya? Tadi aku ya ada TPA sama tes kepribadian, sama yang satu lagi adalah on the spot writing. Jadi on the spot writingnya disatuin sama SBK itu. Nah setelah itu baru masuk ke wawancara. Jadi sekarang itu udah nggak ada LGD, LGD-nya tuh udah dihilangin. Sekarang itu masuk ke wawancara. Nah yang beda di sini adalah wawancaranya ada dua. Kalau dulu pas zaman aku itu wawancaranya cuma satu sekali doang. Itu mostly terkait dengan rencana studi kita. Tapi kalau sekarang itu dibagi dua. Yang pertama yang general itu interviewer pengen tahu sejauh mana kita siap untuk bisa hidup di sana, kemudian juga seberapa kita siap memilih universitas yang kita tuju, kemudian juga tentang penelitian kita, apakah benar nih yang ditulis di esai sama yang di interview gitu, takutnya berbeda gitu. Tapi ada satu lagi namanya kayak wawancaranya itu lebih ke apa ya, sistem kenegaraan gitu. Jadi berbangsa, Oh, nasionalisme, bagaimana nasionalisme. ya nasionalisme, tentang nasionalisme gitu. Jadi Oke. ditanya tentang masalah-masalah yang isu-isu terkini, bagaimana tanggapan kita terhadap itu kayak gitu. Jadi ada dua Berarti kalau itu sekarang interviewnya. kalau misalnya tapi itu
biasanya ya perbandingan gagalnya itu tuh paling gede itu di mana? Di interview apa di Interview. sebelum itu? Interview ya? Kalau Oke, kalau oke. dulu tuh kalau dulu ya zaman aku tuh kalau nggak salah interview itu 60%. Hmm. Kalau nggak salah ya. Hmm. 60 apa 70% gitu interview. Jadi interview memang yang paling Hmm. gede. Oh iya ya. Kalau yang karantina tadi itu gimana tuh, Gil? Itu sebenarnya kalau PK itu sebenarnya kasarnya kalau kita udah lulus wawancara ya udahlah gitu dipastikan kita berangkat gitu. Jadi PK itu cuma untuk apa ya? Membekali kita, gitu. Membekali bahwa menanamkan apa kecintaan terhadap negara kayak kemudian juga memotivasi kita kayak mau ya sesuai namanya lah persiapan keberangkatan. Jadi kita dipersiapkan gitu untuk Oke. Berarti sebenarnya udah pasti ya? Maksudnya udah pasti dapet kan ya kalau misalnya ya udah lulus tes 99% wawancara. dapat lah. Oh, oke oke. Kirain pas di karantina ada yang nggak dapet gitu lah, kira gitu loh. Nggak juga ya? Enggak sih. Enggak. Oke oke. Dan itu seru sih. Nah, Kayak PK tuh kayak paling aku tuh kayak pengen lagi aja gitu. PK tuh kayak seru banget sih seminggu itu. ngapain aja sih emang? Karena Ngapain jadi aja? kalau dulu ya, zaman aku tuh dulu PK-nya, aku nggak tahu sih PK sekarang kayak gimana. Karena PK-nya udah jauh sekarang tuh yang terakhir 160, PK 160. Aku PK Oh, 63. Kayak udah hampir jauh ya? beda 100. Jadi jauh banget. Iya Dulu iya. itu Iya. jadi biasanya kita bikin acara sendiri. Jadi seminggu itu kita yang bikin acara sendiri. Jadi dari pihak LPDP Hmm. cuma ngasih bahwa oke di hari ini akan ada 3 pembicara, pembicaranya A, B, C, dia akan ngisi acara di jam segini sampai jam segini. Sisanya silakan Hmm. diisi oleh kalian. Jadi kita biasanya dibikin kelompok sebelum kita uh, sebelum kita Mulai. masuk ke PK itu, sebelum mulai itu kita Hmm. dibagi kelompok-kelompok itu dari mulai kita bikin lagu angkatan, dibikin logo PK kita sendiri, kayak bikin kaos angkatan, terus bikin acara, kayak acara kuis-kuisan yang bikin kita, yang ikutan juga kita, gitu kayak gitu. Seru sih. Berapa tuh biasanya satu PK itu? Kemarin itu PK berapa ya? 160-an lah, 170, 160 gitu. Satu angkatan Lumayan ya. banyak juga. Tapi itu digabung sama LPDP semua ya? Maksudnya nggak hanya reguler? Itu gabung semua dan gabung semua negara. Jadi yang dalam negeri, Oh, luar negeri digabung semua. oh. Jadi berarti tahapnya tadi tuh administrasi. Kalau persyaratannya lengkap, kita pasti lulus. Habis itu, kalau yang terbaru tuh nggak ada LGD ya? Nggak ada LGD ya? Nggak ada Kalau yang LGD. terbaru. Nggak ada. Nah, langsung Ya, interview yang dari dua bagian nggak ya SKB. gitu ya? SBK dulu, SKBE ya, SBK dulu. SBK, abis itu Ya, lulus nanti baru interview yang dua kali interview sama kalau udah lulus interview itu udah yang terakhir lah ya yang interview itu ya. iya itu udah yang terakhir. Oke, baru Udah nggak ada. baru BK. Oke, oke. Terus kalau Agil punya tips-tips tersendiri nggak untuk bisa lolos beasiswa khususnya LPDP ini gitu? Misalnya di bagian wawancara kah, di bagian apa esai kah? Karena mungkin nggak tahu esai itu pasti dilihat juga kan ya sama Ya. orangnya gitu. Sebenarnya yang pertama tipsnya adalah daftar. Karena banyak banget ya Pasti yang dong. pengen sekolah tapi nggak daftar gitu loh. Kayak nanya-nanya tapi ujung-ujungnya nggak daftar karena takut gitu. Daftar, pastikan Udah daftar takut gitu. sendiri ya. Iya benar. Iya, Kemudian iya, bikin iya. esainya itu kalau bisa dibikin sejujur mungkin dan juga apa ya serapih mungkin gitu loh. Jadi jangan tiba-tiba loncat-loncat gitu ceritanya. Karena nanti biasanya di interview itu biasanya interviewer tuh baru baca esai kita tuh mungkin 5 menit sebelum kita masuk ruangan gitu. Jadi kan banyak tuh yang di interview. Jadi paling mereka skimming doang gitu sama esai kita. Jadi Hmm. bagaimana caranya kita bikin esai tapi kayak bisa gampang untuk si interviewer langsung masuk ke intinya, oh anak ini mau ngapain nih gitu segala macam. Terus dulunya dia waktu kuliah ngapain segala macam kayak gitu. Kemudian nanti di interviewnya sebenarnya um, tipsnya paling di interview ya. Kalau di interview itu, oh ya sebelum interview untuk on the spot writing itu tipsnya adalah banyak-banyak nonton berita, banyak-banyak baca berita karena biasanya tema-temanya adalah tema-tema terkini, isu-isu terkini. Jadi kalau dulu aku tuh waktu zaman harga minyak turun, nah waktu itu Oh. on the spot writing-nya sama LGD-nya kayak gitu. Jadi bagaimana pendapat Anda diposisikan sebagai pemegang pemegang kekuasaan
di salah satu perusahaan minyak, kemudian sekarang harga minyaknya turun, apa yang akan Anda lakukan? Gitu. Hal-hal seperti itu. Isu-isu terkini, kemudian untuk interviewnya, untuk interview itu yang paling penting adalah pertama kita harus tahu kita tuh mau sekolah tuh mau ngapain. Terus, ya mau sekolah dong, Gil, mau ngapain lagi? Ya, tapi ya mau sekolah, terus buat apa gitu? Sekolahnya buat apa? Gitu. Jadi nanti tuh terus juga memilih apa ya? Memilih bidang kajiannya juga harus tahu banget gitu. Jadi kalau dulu waktu zaman aku tuh ditanya sebelum itu waktu awal interview masuk ke ruang interview itu pertama kali yang ditanya adalah karena dia kan tahu kalau aku daftarnya ke Tsukuba gitu, ke Jepang. Yang pertama kali mereka tanyakan adalah yang mereka minta adalah tolong perkenalkan diri Anda menggunakan bahasa Jepang. Dan tolong dan tolong juga jelaskan kenapa Anda memilih universitas ini dan jurusan ini menggunakan bahasa Jepang. Nah, itu dulu kayak itu salahnya aku dulu ya. Aku nggak tahu gitu. Bahkan sama sekali karena aku kan nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Iya. Waktu itu aku cuma diem doang, kayak bener-bener diem. Aku bilang nggak bisa, aku bilang gitu. Terus interviewernya bilang, loh kamu kan mau kuliah di Jepang gitu, masa kamu nggak bisa bahasa Jepang gitu? Nanti tuh kamu bakal kesulitan kalau hidup di sana segala macam. Terus ya karena aku ambilnya international class, aku bilang, jadi nggak akan pakai bahasa Jepang, tapi tetap gitu. Pokoknya itu kayak adu argumen sampai akhirnya interviewernya bilang oke, kalau gitu perkenalan aja pakai bahasa Jepang. Ya udah waktu itu sempet ngafalin gitu kayak nama, terus kayak nama, terus lulus dari mana, kemudian umur berapa gitu-gitu doang, yang kayak general introduction gitu. Nah setelah itu ya bingung juga ya kalau ada yang nanya pakai bahasa Belanda gitu, mau ke Belanda. Makanya karena kalau dulu itu kebetulan si interviewernya itu dia itu kayaknya S3-nya di Jepang. Jadi dia tahu bahwa di Jepang tuh kayak gitu. Nah, terus mereka tuh nanya kayak, jadi memang kita harus mengenal banget pilihan kita. Jadi mereka nanya kan, kamu mau ke univ mana? Waktu itu kan aku bilang mau ke Tsukuba. Terus dia bilang, kenapa pilih Tsukuba? Kenapa pilih Jepang? Gitu. Terus aku bilang karena memang sebenarnya aku bilang bukan karena univnya. Sebenarnya karena pertama adalah karena negaranya. Jadi Jepang itu adalah salah satu negara yang punya perkembangan nanoteknologi yang sangat pesat gitu. Dan rencana riset aku itu akan berhubungan dengan nanoteknologi. Gitu. Dan makanya aku merasa Jepang adalah tempat yang bagus untuk aku meneruskan studi aku. Nah tapi kemudian univnya gitu, kenapa harus di University of Tsukuba gitu? Aku bilang juga bahwa itu lebih ke programnya. Jadi aku lihat di University of Tsukuba itu ada satu program, ya program aku namanya Tsukuba Life Science Innovation. Silabusnya itu memang sangat match dengan apa yang aku pengen. Dan juga setelah aku bandingkan dengan beberapa univ, itu memang ada kelebihannya bahwa dosen-dosennya itu tidak hanya dosen-dosen dari univ, tapi malahan banyak kayak lebih dari 70% dosennya itu bahwa mereka itu adalah praktisi, jadi industri kosmetik kayak gitu-gitu. Jadi aku bilang ada kesempatan langka gitu bahwa aku bisa menambah jejaring lebih luas dengan profesional di sana, karena memang dosen-dosennya juga banyak yang dari profesional gitu. Terus dia tanya lagi, kamu udah compare sama universitas mana aja gitu. Terus jadi mereka tuh akan ngejar kita terus gitu sampai mana tahui pilihan dia itu memang pilihan yang paling tepat untuk dia gitu. Gitu. Sampai berarti sebenarnya intinya kita harus tahu kita tuh mau apa, kita tuh ini ngapain, kita pilih ini. Pokoknya benar-benar kita ya benar harus pasti lah gitu ya. Benar. Kemudian juga harus tahu nanti pulang mau jadi apa, mau ngapain. Jadi mereka tuh pasti tanya, nanti pertama tanyanya mereka paling kenapa kamu ambil riset ini? Emang riset ini bakal kepake di Indonesia? Kamu tahu kan di Indonesia itu punya keterbatasan A, B, C, D gitu. Terus ya kita jelaskan bahwa oh iya nanti kita punya koneksi di sana, kita bisa kolaborasi segala macam. Setelah itu mereka tanya lagi, oke, setelah kamu balik ke sini, kemudian kamu punya knowledge about kuliah kamu, terus kamu jadi apa gitu. Karena
punya networking, terus punya ilmu aja nggak cukup kalau kamu nggak ada di satu posisi yang posisi yang penting gitu di Indonesia. Terus aku waktu itu bilangnya karena aku memang pengen jadi dosen, aku bilang aku pengen jadi dosen. Pulang aku mau jadi dosen. Terus ditanya lagi, sejauh mana sih kamu percaya bahwa dosen? Oh. Dari persentasi 0 sampai 100%, berapa persen kamu yakin kamu bakal jadi dosen? Sampai ditanya segitu. Terus aku waktu itu bilang, sekitar 80-90% aku percaya bahwa aku bisa jadi dosen. Terus ditanya lagi, kamu punya kepercayaan diri sebesar itu dari mana? Gitu. Apa yang udah kamu lakukan sekarang? Jadi dosen. Iya, kayak dosen itu nggak gampang loh. Maksudnya untuk jadi dosen itu nggak tiba-tiba daftar terus bisa jadi dosen gitu. Kamu emang punya siapa gitu? Kamu punya kenalan siapa gitu? Maksudnya karena kan ketika seleksi juga biasanya kan ada link kayak biasanya apa ya namanya? Kalau ada dosen yang udah kenal tuh mereka bisa merekomendasikan kita gitu kan. Oh ini anak ini memang bagus nih di bidang ini. Biasanya ada poin plusnya nanti. Nah, dulu ditanya sampai gitu juga. Kamu emang udah pernah ngobrol sama sama universitas manapun gitu untuk bisa kamu jadi dosen? So, aku bilang waktu itu, saya udah ngobrol sama supervisor saya udah ngobrol sama dekan saya tentang kesempatan untuk saya menjadi dosen ketika saya pulang, dan mereka bilang kesempatannya sangat besar ketika kamu nanti lolos, ketika kamu nanti pulang, kamu bisa jadi dosen di sini. Karena memang masih sedikit teman-teman yang ambil S2 di bidang kajian ini. Tapi kemudian terus ditanya lagi kayak, ya itu kan sekarang masih sedikit. Terus kamu pergi ke Jepang 2 tahun. Setelah 2 tahun itu saya yakin banyak banget anak-anak S2 yang udah lulus pulang ke Indonesia. Kamu yakin nggak kalau posisi kamu itu nggak akan hilang gitu, nggak akan ditempatin sama mereka? Kayak gitu-gitu. Jadi bener kayak kita harus tahu banget sih nanti kita bisa seperti apa gitu pas pulang ke Indonesia. Ini ada yang nanya nih teman gue. Katanya ditanya sama interviewer ada pacar apa belum, udah nikah apa belum. Dia bilang gitu, emang ada ya? Aku ada. Oh ya? Dia tanyanya udah punya pacar gitu. Karena mungkin nggak tahu ya, karena waktu itu memang suasana interviewnya mulai menegang waktu itu, karena memang kayak kekeh-kekehan gitu. Jadi apa yang aku bilang kayak di mata psikolog tuh kayak ini kayaknya nggak gini deh, harusnya kayak gini. Teman aku yang kayak kekeh. Jadi udah tensinya udah kayak naik. Akhirnya pas giliran satu lagi kayak mungkin dia untuk cool down kondisinya, terus dia tanya, kamu gimana kalau nanti di Jepang tiba-tiba kamu punya jodoh orang Jepang? Ya kayak gitu. Terus aku bilangnya waktu itu polos aja kayak, saya nggak suka orang Asia Timur gitu. Gitu. Jadi gitulah. Cuman emang nggak jadi bukan fundamental pun sih. Kayak mungkin paling cuman untuk menginikan suasana aja kali ya. Iya, atau mungkin juga mereka pengen tahu sejauh mana sih anak ini memang concern di pendidikannya. Iya benar. Kadang mungkin dia mikir, ini orang mau cari pacar juga kali ya. Dia bilang gitu di luar. Ya, buat apa kita kasih beasiswa gitu kalau dia nggak bakal balik? Apalagi cewek kan, maksudnya cewek kayak ya udah lu ngikut lah gitu, bodo amat gitu. Tapi anyway LPDP ini harus pulang ya kan kalau LPDP kan ya. Jadi sebenarnya secara tertulis memang harus pulang setelah lulus. Tapi untuk beberapa kasus kita bisa mengkomunikasikannya dengan LPDP. Jadi ada juga teman-teman aku yang dulu udah lulus, sekarang jadi postdoc di Jepang gitu. Terus ada juga, ya kebanyakan sih jadi postdoc sih di Jepang. Itu biasanya mereka komunikasi dengan LPDP. Nanti kalau misalkan LPDP mengizinkan, baru boleh. Gitu. Ya kasarnya sih sebisa mungkin segalanya tuh harus dikomunikasikan ya gitu. Nanti kalau misalkan LPDP bilang, harus pulang, ya berarti kita pulang. Tapi berarti boleh lah, sebenarnya boleh kalau misalnya ini orang mau berkarir di luar gitu ya. Mungkin nanti akan dipertimbangkan oleh LPDP gitu. Bagaimana impact yang akan orang ini berikan terhadap Indonesia gitu. Kalau misalkan dia kerja di luar ternyata impact-nya lebih besar untuk Indonesia, mungkin misalkan dia kerja di World Bank. Mungkin ya. Iya. Terus posisinya dia dapat posisi penting gitu. Jadi perwakilan Indonesia itu kan bawa nama Indonesia juga kan. Terus juga bisa juga dia nanti jadi network untuk orang Indonesia gitu di situ. Jadi
Jadi memang Iya nanti benar. mungkin LPDP punya pertimbangan sendiri mengizinkan atau tidak mengizinkan seseorang untuk berkarir di luar. Intinya Nah, apapun yang kita lakukan itu harus untuk apa ya, untuk ikut bersama Indonesia. berkontribusi terhadap Indonesia gitu. Iya. Nah, ini penasaran juga nih, kalau misalnya kan itu kita dikasih ini kan apa namanya? Nih kita kuliah S2 itu 2 tahun gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kan ada beberapa kampus mungkin di belahan dunia mana gitu. Kita tuh nggak bisa menyelesaikan dalam 2 tahun itu gimana, Gil? Itu juga jadi sebenarnya untuk apa, untuk yang S2 itu memang 2 tahun jatahnya. Tapi lagi-lagi tertulis juga di apa, di uh, ketentuan LPDP bahwa kalau misalkan kita tidak bisa lulus selama 2 tahun itu, kita komunikasikan juga dengan LPDP. Nanti keputusannya dari LPDP, apakah kita bayar sendiri atau misalkan nanti dibayarin lagi sama LPDP. Gitu. Jadi Oh segalanya gitu. dikomunikasikan. Jadi nggak langsung saklek. Ini tiba-tiba nggak bisa lulus dalam 2 tahun, terus oh ya udah di stop gitu, tanpa tahu alasannya Hmm. apa. Jadi memang LPDP juga pengen tahu gitu alasannya kenapa. Hmm. Emang bagusnya Lebih seperti itu terbuka sih ya. sih, ya. Ya, Hmm. Apalagi dia udah invest banyak kan gitu untuk anaknya masa ya, pasti ada sesuatu masalah mungkin kan dia juga nyeleksi ya, udah ketat banget juga gitu kan ya, ya kalau untuk ya. S3 nggak tertarik nih Gil. Tertarik sekali sebenarnya. Oh iya kapan Tertarik tuh. sekali tuh. Cuman belum ya, masih masih mempersiapkan karena oh iya, yang tadi lupa di-mention bahwa untuk reguler itu sekarang universitasnya sangat terbatas. Jadi kalau Oh dulu iya. aku kan, ya kalau dulu aku reguler tuh bisa ke Scuba. Kalau sekarang kalau mau reguler tuh nggak bisa ke Scuba. Jadi reguler itu sekarang hanya untuk top 20 university in the world Hmm. sama untuk top 10 in major. Nah, untuk Jepang sendiri itu kan nggak ada universitas yang masuk 20 besar dunia ya. Jadi untuk Jepang sendiri yang masuk ke list APDP untuk reguler itu cuma University of Tokyo, itu pun dia masuk gara-gara top 10 in major, bukan top 20. Jadi untuk apa? Untuk jurusan-jurusan tertentu aja kayak gitu. Jadi ya itu harus mempersiapkan kalau misalkan ke top 20 kan kayak Harvard, MIT, Iya benar. Stanford. Oh, berarti berarti kampus gue juga udah dicoret dong. Ya, benar. Gil top Kecuali top 10 ya. kalau kalau afirmasi kemudian yang santri PNS itu hampir sama sama reguler dulu. Itu Oh cuma buat gitu. buat reguler yang sekarang aja kayak gitu. Oh, ya, 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 ya. Oke, oke. Oke deh, tadi kan udah ngomongin tentang beasiswanya ya. Sekarang mungkin masuk ke Jepang ya. Tadi udah terjawab kali ya, kenapa pilih Jepang? Nggak apa-apa sama itu yang di interview itu apa sebenarnya emang seperti itu. Kenapa sih pilih Jepang gitu? Jadi iya sebenarnya memang yang di interview itu memang benar adanya. Cuman itu Oh iya, oke, uh, oke. cuman itu kayak apa ya? Pemikiran hanya dalam waktu beberapa bulan gitu ketika memilih Ah, univnya. Tapi sebenarnya to be honest, Jepang itu nggak pernah ada di list tujuan universitas untuk dulu waktu mau daftar S2. Karena dari dulu itu orang tua memang agak apa ya, agak concern dengan kondisi Jepang setelah adanya kejadian apa kecelakaan nuklir di Fukushima. Jadi orang tua hmm, masih khawatir takutnya nanti kalau misalkan ada gempa segala macam terus Fukushima-nya juga ke-trigger lagi, takutnya nanti akan ada apa nuklir segala macam gitu. Akhirnya dulu itu memang dari S1 tuh kayak kalau mau daftar exchange ke Jepang tuh kayak nggak pernah diizinin gitu. Jadi memang dulu nggak pernah ada hmm. kepikiran ke Jepang. Cuman setelah itu dulu pengennya tuh sampai sekarang sih pengennya tuh ke US. Cuman dulu kayak waktu beres S1 tuh terus kayak mikir US tuh kayak kayaknya persiapannya harus banyak banget nih gitu dulu. Hmm. Terus akhirnya waktu itu nyoba-nyoba apa nyoba-nyoba beasiswa-beasiswa yang lagi buka. Karena dulu jujur juga nggak berani untuk daftar LPDP. Jujur dulu tuh nggak berani. Hmm. Jadi Takut ya? dulu tuh awalnya takut ya karena itu kayak mikirnya kayaknya ribet deh terus kayak syaratnya banyak banget gitu padahal sebenarnya enggak. Nah, jadi dulu itu daftarnya dulu sempat daftar ke Turki karena kenapa daftar ke Turki karena memang pas lihat silabusnya itu mata kuliahnya plek-plekan sama dengan mata kuliah yang dipelajari waktu S1.
Jadi kayaknya memang nyambung banget gitu jurusannya. Dulu sempat ke Turki daftar berapa kali, 3 kali apa ya. Pakai beasiswa dari sana nggak dapat sama sekali. Terus daftar juga ke Australia, pakai Australia Award, itu gagal juga. Kemudian daftar juga ke Cina, sempat nyoba juga ke Cina, nggak dapet juga. Nah, terakhir itu mau daftar ke dalam negeri akhirnya, karena orang tua memang kayak udahlah udah terlalu lama nih daftar tapi nggak dapet gitu. Udah di dalam negeri aja gitu. Kalau di dalam negeri kan kayak masih bisa pakai uang sendiri, nggak usah pakai beasiswa juga. Insya Allah lah bisa gitu lah, masih bisa dihandle. Cuman waktu itu ketika minta surat rekomendasi ke dosen pembimbing nggak begitu menyetujui. Jadi dosen pembimbing tetap pengen aku kuliah di luar. Di waktu itu dosen pembimbing terus bilang, oh ini ada bukaan di Universitas Kuba, coba deh daftar. Nah waktu itu mikirnya juga kayak sebenarnya kan problemnya bukan di univnya, problemnya kan di beasiswanya gitu. Univnya sih oke aja gitu. Cuman kayak oh ya udahlah gitu, maksudnya nggak enak udah dikasih tahu sama dosen segala macam, ya udah coba kontak sama pihak admissionnya. Kontak sama pihak admissionnya, terus kata pihak admissionnya, oh boleh daftar yang periode ini gitu. Tapi ternyata waktu itu nggak bisa daftar LPDP karena kalau dulu itu ada jaraknya, jadi nggak boleh tiba-tiba masuk. Jadi LPDP itu dari daftar ke masuk univ itu nggak boleh kurang dari 6 bulan gitu. Karena kan mereka juga harus arrange budget untuk kita kan, jadi nggak bisa ngedadak gitu. Jadi waktu itu nggak bisa daftar LPDP, terus akhirnya ya udahlah nunggu dulu aja gitu periode berikutnya. Karena waktu itu LPDP itu bukannya 4 kali setahun, jadi kayak dulu tuh bisa cepet gitu untuk daftar lagi. Nah waktu itu akhirnya daftar dua-duanya. Waktu itu ya udahlah mungkin memang harus nyoba nih LPDP gitu. Karena waktu itu yang memang available beasiswanya LPDP, karena untuk beasiswa Jepangnya waktu itu belum buka apa udah tutup gitu loh. Akhirnya ya udahlah beraniin untuk daftar LPDP. Jadi waktu itu daftarnya barengan, daftar UNIF sama daftar LPDP. Nah, univnya dapat, pas interview udah dapat LOE-nya. Pas daftar LOE, pas interview di bawah LOE-nya, terus akhirnya gagal. Jadi LPDP itu gagal dulu sekali. Gagal sekali dulu. Karena ternyata dulu itu hitungan aku masuknya itu 5 bulan. 6 bulan. Jadi cocok dengan syarat LPDP bahwa harus 6 bulan dari pendaftaran. Tapi ternyata LPDP memandang itu kurang dari 6 bulan. Jadi itu kayak 5 bulan setengah gitu. Jadi nggak bisa masuk kriteria itu, akhirnya nggak lolos. Nah, akhirnya daftar lagi di periode berikutnya. Alhamdulillah dapat. Nah waktu itu daftarnya kan karena kebetulan dapat yang di Jepang ini, terus akhirnya ya udah gitu. Padahal kan kayak tadi aku bilang kita bisa pindah univ ke univ yang lebih tinggi. Waktu itu bilang juga ke orang tua, nih aku bisa pindah nih univnya gitu. Gimana kira-kira boleh pindah atau enggak? Terus orang tua yang bilang, udahlah nggak usah gitu. Lama lagi, udah ada ini kan udah dapat ya udah berangkat aja. Jadi akhirnya benar. Jepang itu. Cuman ya untuk alasan akademisnya yang tadi sih, memang dia kayak gitu. Cuman kalau kenapa harus Jepang, sebenarnya untuk spesifik Jepangnya sendiri ya hanya karena memang Jepang itu dia bagus di nanoteknologi. Gitu sih. Ya, itu nggak dipungkiri lagi sih. Oke, mungkin kita menuju ke culture shock nih. Kan pasti belum pernah hidup di Jepang kan sebelumnya nih kan ya, Agil. Ya. Nah, itu culture shocknya kira-kira apa? Itu sangat menarik sih topiknya. Culture shock. Sebenarnya culture shock yang pertama adalah sepi. Jadi aku tuh kan karena Tsukuba itu di mana ya? Di bagian mananya ya itu yang gimana? Tsukuba itu ke arah timurnya Tokyo gitu. Jadi dari Tokyo itu 45 menit. Dan itu tuh kayak apa ya? Jadi Tsukuba itu science city-nya Jepang. Jadi bisa dibilang semua research institute yang ada di Jepang itu ada di Tsukuba. Jadi dan kayak ada survei mengatakan bahwa 1 dari 10 orang yang ada di Tsukuba itu adalah peneliti. Jadi memang Tsukuba itu kotanya peneliti gitu. Jadi ya tau lah ya kondisi untuk peneliti yang nggak mungkin lah ada sepi ya jadinya ya. Sepi gitu lah. Oke. Belum minggu pertama itu karena kan jadi jujur dari dulu yang aku tahu Jepang itu cuma Tokyo. Jadi gambaran Jepang itu cuma Tokyo. Karena kan aku nggak pernah nyari tahu tentang Jepang sebelumnya gitu. Iya. Taunya tuh pasti crowded gitu di Tokyo. Wah, gemerlap segala macam. Pas nyampe Tsukuba kayak
sepi sekali Apa gitu. Jam ini? 8 semua, ya jam 8 semua udah tutup, jalanan udah nggak ada orang gitu. Terus akhirnya uh, kayak sempet dulu bilang ke kakak angkatan di sana. Jadi kakak angkatan tuh dulu kebetulan waktu S1-nya dia justru adik angkatan gitu. Cuman dia jadi kakak angkatan di sana. Terus aku bilang kayak, ini sepi ya? Emang ini gara-gara weekday aja ya sepi kayak gini? Terus dia bilang, enggak, emang kayak gini, weekend juga kayak gini. Terus kayak, oh gitu ya? Ya, terus gimana dong sepi kayak gini? Gitu. Cuman ya seru sih. Terus culture shock, nggak begitu culture shock juga sih sebenarnya. Mereka nggak begitu bisa bahasa Inggris untuk orang-orang yang di sekitaran Jepang. Bahasa ya? Ya, kendala bahasa sebenarnya. Dan aku juga nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, sampai sekarang pun tetap. Jadi memang seringnya pakai bahasa tubuh, Tubuh. pakai bahasa tubuh, atau pakai Google Translate. Cuman kalau untuk kuliah karena ambil kelas internasional, jadi semuanya pakai bahasa Inggris. Terus lab-nya juga 90% anaknya anak luar semua. Jadi lab-nya juga semua pakai bahasa Inggris. Jadi memang tidak ada kesulitan dan bagusnya di Jepang itu memang apa ya? Kita itu nggak kayak di negara-negara lain di Barat gitu ya. Jadi kalau di negara lain itu kalau kuliah, jadi beres kuliah bisa pulang ke rumah gitu. Tapi kalau di Jepang itu enggak. Beres kuliah ya kita harus Kemana? stay di ruangan kita sendiri. Jadi setiap mahasiswa itu kayak punya meja masing-masing di laboratoriumnya, di dekat laboratoriumnya. Jadi itu kayak study room gitu. Nah kita itu wajib ada di situ dari jam setengah 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau itu kayak rumah kedua kita. Jadi kalau misalkan beres kuliah sebelum jam itu, gitu, sebelum jam 5, ya kita wajib pulang ke situ. Wajib ada stay di situ. Jadi kapanpun pembimbing kita butuh sama kita, dia bisa langsung masuk ke ruangan kita, gitu, ngobrol sama kita. Jadi memang kita melakukan segalanya itu di study room itu. Ngerjain PR, baca paper, nge-lab, segalanya di situ. Jadi memang itu dari setengah 9 sampai jam 5. Dan enaknya karena memang lama di situ, dan biasanya juga nggak pernah pulang jam 5, tahu kan ya budaya orang Jepang tuh kan mereka kayak workaholic gitu ya terkenalnya. Iya, Padahal ya. kan sebenarnya mereka itu agak malu juga kalau misalkan pulang kecepatan dibandingkan dengan teman-temannya. Jadi biasanya memang mereka sengaja untuk pulang untuk ngeberesin segalanya di kantor gitu. Nah, karena itu juga biasanya supervisor aku tuh baru pulang ke rumah tuh sekitar jam 8 sampai jam 9 malam. Jadinya juga kita mahasiswanya juga gak enak kalau mau pulang jam 5. Masa supervisornya aja belum pulang, kita udah pulang. Jadi biasanya memang Iya, kita pulangnya benar-benar. sekitaran jam segitu juga. Nah, karena memang kita spend waktunya lamanya di lab, terus anak-anaknya ngomong pakai bahasa Inggris, jadi ya nggak begitu kesulitan gitu hidup di sana, wong hidupnya juga di lab gitu. Iya, ya. Tapi kalau di jalan, kalau yang kayak untuk kecil-kecil doang bisa lah ya pakai bahasa Jepang yang simpel-simpel gitu. Iya, bisa lah kalau gitu-gitu doang lah. Berjuang dengan bahasa tubuh ya. Oke, berarti bahasa. Terus ada lagi nggak culture shock lainnya, misalnya cuaca? Enggak ya, cuaca. Tapi cuaca ekstrim juga Cuaca kali ya. iya, Ekstrim juga cuaca kali ya. iya. Ah, cuaca itu pertama waktu itu kan masuk langsung musim gugur, peralihan musim panas ke musim gugur. Pas peralihan musim gugur ke musim dingin itu badan kayak bentol-bentol semua, kayak kena rush gitu. Jadi dulu kayak bawa sabun dari Indonesia gitu, terus pakai sabun itu terus nggak bisa. Jadi nggak tahu, nggak mungkin karena kelembabannya nggak begitu tinggi, karena kan musim Ya. dingin kan kering banget kan. Akhirnya jadinya banyak bentol-bentol. Tapi setelah dicoba pakai sabun di sana pun tetap gitu, nggak mempan. Akhirnya harus pakai yang medicated sabun gitu. Jadi yang buat ya gitulah, yang buat treatment gitu. Jadi agak mahal. Oh ya. Jadi boros di sabun. Ya, terus gue penasaran. Kan ada kalau di Jepang tuh yang paling terkenal tuh kita nggak boleh ngasih tip ya. Itu kenapa ya? Aku Tips. juga nggak tahu ya, kenapa nggak? Nggak tahu. Iya, nggak Nggak tahu ngasih kan? tips. Nggak tahu aku. Iya, dia kan Karena mereka emang nggak kan ngasih marah tips. kan? Aku nggak Marah pernah kan sih kalau nyoba kita ngasih tips sama oh mereka. nggak pernah nyoba ya. Katanya Nggak sih pernah. marah sih kalau dikasih tips kayak gitu. Oh gitu.
Harusnya aku Iya. tahu. Terus kalau ada lagi nggak yang apa budaya Jepang yang kayak beda ya bikin lu ngelihatnya gimana gitu? In a good way or in a bad way? Terserah. Oke, kalau in a Amin bad kalau misalnya way, soalnya misalnya kalau ada viewers yang mau ke sana kan setidaknya mereka udah ada gambaran kayak gitu. orang Jepang itu polite banget, sopan banget. Dia itu nggak pernah mau ganggu kita sama sekali. Makanya kalau misalkan kita kesusahan, itu jarang banget yang bakal nolongin kita. Karena dia nggak mau ganggu kita. Karena kan dia nggak tahu kita lagi ngapain gitu. Kecuali kalau kita minta tolong. Kalau kita minta tolong, itu ditolongnya banget banget sih. Jauh jauh Oh. banget ditolongnya dibanding sama orang Indonesia. Itu bisa nolong kalau kayak misalkan nyari alamat, kalau alamatnya bisa dia samperin, dianterin deh kita sampai alamatnya. Buset, Kayak gitu. itunya ya. Sebaik itu sih. Terus juga mereka tertib ya. Terus mereka on time. Mereka kayak mostly kayak hampir semua Japanese kayak mereka punya schedule deh jadi mereka punya note gitu. Itu kayaknya punya schedule sendiri. Jadi hari ini mau ngapain segala macam. Jadi agak susah kalau misalkan tiba-tiba kita anak-anak yang random ya, anak Asia Tenggara tuh kan kebanyakan random ya. Tiba-tiba sore, wah ini sore kayaknya enak nih buat ngopi-ngopi di ruangan siapa gitu. Nggak Yuk bisa kita ya, nggak bikin, bisa di sana. bisa. Yuk kita bikin tea party yuk. Kita nggak bisa ngajakin orang Jepang tiba-tiba, yuk bikin tea party. Oh itu kayak, wah saya udah ada jadwal ini kamu nggak bisa. Kalau Buset mau ya dah. lama-lama sebelumnya harus ngasih tahu. Gitu. Jadi ujung-ujungnya paling ya kalau ngopi-ngopi di ruangan itu barengnya ya bareng anak-anak luar juga kayak anak Asia Tenggara, anak Eropa gitu. Kalau Oh, orang Jepangnya mahasiswa asing harus juga ya. ya kalau sama orang Jepangnya harus bikin appointment jauh-jauh hari gitu. Nggak bisa. Udah kayak ini ya, udah kayak direktur semua yang di Jepang. Harus Ya, appointment harus dari jauh-jauh hari, kalau nggak gue nggak bisa. benar. Weekend pun begitu Dan kah? weekend biasanya mereka punya ini apa part time job biasanya. Oke. Jadi Oke, oke. sering banget kalau kita tiba-tiba weekend kita makan sushi yuk gitu. Terus tiba-tiba paling mereka bilang, oh saya nggak bisa gitu. Hmm, Kayak gitu-gitu. oke. Mungkin, halo masih connect nggak sih? Halo? Kayaknya Agilnya hilang nih. Halo, halo Agil? Wah, hilang. Halo, halo Agil? Yep. Halo Agil? Ya, ya. Halo. Ya. Mungkin kita lihat ada, kayaknya tadi ada pertanyaan deh gue tadi. Bentar ya. Cek dulu. Mari kita cek dulu. Mana sih? Tadi pertanyaannya ada. Dari, aduh, apa ini lagi? Mana-mana ini pertanyaan. Nah, oh ini ada di Jepang ambil kelas pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Oh, kalau lagi bahasa Inggris ya tadi ya. Yep. Pakai bahasa Inggris. Udah dijawab ya. Terus tadi ada satu lagi. Ada yang bilang salah satu takut karena kadang ada maksimal daftar bisa berapa kali, selebihnya otomatis rejected. Iya gitu? Oh dulu ya, dulu itu kalau udah sampai interview 2 kali, terus nggak lolos, kita nggak boleh daftar seumur hidup. Oh, Kalau oke. sekarang nggak, Okay. kalau sekarang nggak, kita bisa Oh, daftar berarti berapa kali. berarti sekarang nggak apa-apa ya? Tahu aku ya. Oke. Mana lagi nih, nggak ada nih. Kayaknya udah nggak ada. Makannya gimana Bang? Tuh ada pertanyaan. Makanya awal-awalnya makanya ini soal bekal gitu tiap hari gitu. Bekal Sama Kak. bento, masak sendiri gitu. Cuman setelah sekitar 2 bulan 3 bulan capek karena memang kan kita pulang dari lab malam gitu jam 9 baru pulang. Terus kayak masak buat malam aja udah kayak kadang aduh malas gitu apa buat makan malam aja gitu. Jadi kalau buat masak sehari-hari buat di bekal juga waktu itu kayak enggak sih kayak 3 bulan doang akhirnya kita biasanya makan di kantin sih kebetulan Kantin. di ya di Scuba itu karena banyak banget jadi Scuba itu salah satu universitas yang populasi
mahasiswa luar negerinya paling banyak di Jepang. Jadi di sana itu ada salah satu kantin khusus untuk makanan halal. Jadi situ buat makan siang. Tapi lama-lama juga bosen ya. Makanya itu lagi karena menunya muter-muter itu gitu. Biasanya kita nyari di kantin-kantin Jepang lainnya, tapi make sure dia nggak campur dengan babi atau dengan alkohol. Kayak biasanya kita nanya dulu. Ini ada. Ya biasanya gitu sih. Memang gue juga di Rusia juga pasti nyarinya yang nggak ada babi sama nggak ada ininya. Ya kita nggak ada makanan halal soalnya di sini jarang banget, paling cuma satu restoran. Oke, kayaknya kita udah membahas semua ya tadi ya, Gil. Terima kasih banyak nih, Gil. Pertanyaan juga udah kita jawab semua. Makasih udah nampil di mau jadi guest gue untuk episode ini. Terus semoga S3-nya lancar belum ya? Amin, diaminin dulu. Amin. Oke, amin. Terus terima kasih juga semuanya yang nonton. Ini nanti akan dipost di IGTV juga sama di YouTube juga. Terus jangan lupa minggu depan kita masih ada episode lagi. Jangan lupa nonton. Bye-bye semua. Makasih ya, Gil. Have a good day, everyone. Yo.